Nah, izin nih Pak, untuk Bapak sekarang ada di BRIN yang mungkin skup dan strukturalnya juga lebih tinggi gitu Pak ketimbang LIPI. Nah, apa nih Pak yang membedakan mengepalai LIPI dengan BRIN yang apa ya, yang kira-kira Bapak rasakan sekarang nih Pak? Saya diketawain Pak Amin itu nanti. Ya, nggak ada bedanya, Mas. Apa sih kejutannya Pak? Nggak ada Pak? Ya, cuma skalanya lebih besar aja kan, karena kita kan harus mengkonsolidasikan semuanya, termasuk LIPI ya. Gitu. Hmm, Meskipun selama ini LIPI yang paling gede gitu ya, tapi ya kita ya secara substansi sih sebenarnya mirip, tetapi secara skala jauh lebih besar gitu ya. Karena juga membawahi juga universitas-universitas gitu Pak ya. Oh Untuk tidak, kalau universitas itu tetap di manage oleh teman-teman di Kemdikbudristek ya melalui oke. Dikjendikti. Ya, kita memang bagi tugas begitu supaya teman-teman kampus itu Pak Rektor dan semua itu tidak mendua nanti gitu loh. Ada harus ke ke kita, harus ke Kemdikbud gitu kan repot ya. Itu sebabnya itu kita split sekarang. Ya, meskipun kita tetap akan mendukung riset di kampus dan kita sangat mendorong kolaborasi riset BRIN dengan para dosen ya dan mahasiswa gitu. Siap. Nah Pak, untuk Bapak kan juga sering bilang yang critical mass untuk para peneliti nih Pak. Ya. Bapak sekarang ada di posisi yang lebih tinggi nih Pak. Nah bagaimana itu Pak tentang progresnya, metodenya, apa nih yang akan Bapak kembangkan nanti Pak? Ya sebenarnya tujuan BRIN itu kan untuk itu. Juga tujuan utama BRIN itu sebenarnya gampangannya untuk meningkatkan critical mass dari sumber daya riset dan inovasi kita gitu ya. Baik itu SDM-nya, baik itu infrastrukturnya maupun anggarannya. Gitu ya, sebagai contoh saja, kalau dulu Eijkman ada di Kemristek, kemudian teman-teman katakanlah yang life science di LIPI itu ada di Cibinong misalnya ya, masing-masing punya fasilitas sendiri-sendiri kan, gitu. Nah kalau sekarang kalau kemudian kita jadi satu kan fasilitas bisa jadi jauh lebih lengkap ya, gitu. Mungkin saya tidak perlu membuatkan lagi BSL 3 karena sudah ada, tetapi kita akan mampu melakukan investasi untuk berbagai infrastruktur riset lain ya yang jauh lebih canggih dan memang diperlukan gitu ya misalnya gitu. Kalau memang nanti diperlukan bisa aja bikin BSL 4 sekalipun ya misalnya. Ya. Tapi selama ini ada kendala nggak Pak dalam perjalanannya Pak? Ya kita saat ini sedang berproses melakukan konsolidasi itu gitu ya. Jadi insya Allah bulan depan itu adalah cut off kita mulai melakukan itu gitu. Jadi harapan saya sih dengan pengalaman saya di LIPI kemarin ya mestinya sih secara administratif ya itu sebenarnya tidak terlalu ada masalah besar ya gitu. Masalah besar itu kan nanti pada saat di dalam kita harus melakukan improvement ya, perubahan proses bisnis dan sebagainya. Nah itu yang mungkin perlu adjustment dan perlu waktu gitu ya. Tapi kalau diimplementasikan secara konsistensi, menurut saya teman-teman akan bisa langsung beradaptasi ya. Gitu. Yang penting diimplementasikan gitu. Ya tidak ya. Siap. Pak, tapi selama ini ada keluhan juga Pak dari para peneliti kan tentang administrasi nih Pak, administrasi yang katakan jelimet begitu Pak. Ya betul. Ya itulah, itu sebenarnya kuncinya itu adalah sebenarnya yang salah itu proses bisnis internal, gitu ya. Dan karena itu bukan masalah regulasi kita yang jelimet, bukan begitu. Semua regulasi, semua standar audit itu di seluruh dunia ya seperti itu ya. Gitu. Kalau di Jerman lebih jelimet lagi, gitu ya. Waktu saya kerja di sana ya jauh lebih jelimet gitu. Nah masalahnya kan kejelimetan itu jangan dibawa sampai ke peneliti toh. Sebenarnya masalahnya kan cuma itu, ya kan? Disitulah perlunya manajemen, gitu. Manajemen itu yang harus melakukan kejelimetan itu, gitu. Jangan cuma dilempar-lempar terus ke bawah, begitu. Ya kalau dilempar terus ke bawah ya perisetnya yang, karena periset itu yang bagian paling bawah kan dalam struktur ya, gitu.
Jadi itu yang selalu saya sampaikan bahwa untuk manajemen lembaga riset itu tidak boleh seperti itu. Manajemen lembaga riset itu periset itu adalah orang terdepan yang harus dilayani. Oh, Gitu. oke. Jadi bukan seperti lembaga administrasi pemerintah yang orang paling bawah itu yang melakukan kan. Iya, iya, iya. Ya kan, yang atas nurunin ke bawah, bawahnya nurunin ke bawah lagi sampai staf terbawah kan begitu kalau umumnya lembaga administrasi pemerintah. Nah itu selamanya yang dipraktekkan sayangnya gitu ya. Padahal kan kalau lembaga riset, manajemen riset tidak boleh seperti itu. Manajemen riset itu manajemennya harus administrasi itu dihentikan kalau yang saya lakukan di LIPI itu berhenti di direktur gitu ya. Jadi setelah direktur dia sudah nggak perlu ngurus begituan gitu ya. Artinya manajemen puncak sampai direktur itu harus berperan sebagai pelayannya riset, gitu harus dibalik gitu ya, gitu. Karena yang bekerja di lembaga riset itu ya, yang punya kreativitas, punya ide, ya kan, yang melakukan risetnya itu adalah periset itu, gitu ya, bukan direktur, bukan apalagi kepalanya, gitu. Ya. Jadi kan saya nggak mungkin melakukan riset ya, gitu, nggak ada waktu kita ya. Jadi kalau istilah saya ya manajemen paling puncak itu adalah pelayan paling rendah seharusnya. Oke. Itu yang harus diciptakan mindset itu gitu ya. Gitu. Sehingga periset habis itu ya tinggal melakukan riset gitu ya, dia tinggal dilayani ya, gitu. Administrasi berhenti di manajemen. Sebenarnya sesimpel itu gitu. Itu yang selama ini belum pernah dijalankan karena kita menjalankannya sebagai lembaga administrasi gitu kan, lembaga pemerintah. Ya. Sampai akhirnya berarti jangan sampai nanti periset ini malah justru lebih memusingkan administrasinya ketimbang risetnya sendiri, Pak. Loh ya kalau dibikin ke lembaga administrasi pemerintah ya jadi begitu. Gitu. Iya ya otomatis kan. Iya. Gitu. Itu sebabnya proses bisnis kita ubah, harus diubah. Kalau nggak diubah, kalau hanya disatukan doang dalam BRIN ya nggak ada gunanya, ya kan? Dan tidak tercapai juga target efisiensi, ya kan? Optimalisasi dari berbagai sumber daya itu nggak akan tercapai. Ya, gitu. Tapi berarti artinya kan untuk mengubah mindset itu juga butuh waktu sebenarnya, Pak. Ya pasti perlu waktu. Tapi kalau diimplementasikan ya semua pasti ikut. Kan kita nggak usah nunggu orang itu sadar ya, bukan begitu kan? Ya, ya sistemnya harus dibuat, sistem itu diimplementasikan. Sesimpel itu. Ya habis itu semua pasti ikut. Kalau nggak ikut kan dia nggak bisa melakukan. Itu saja. Ya itu yang saya lakukan di Libya 3 bulan aja. Iya. Ya kalau dibiarkan itu ya nggak jadi. Gitu. Ya nggak boleh dibiarkan. Makanya saya pastikan saya akan masuk sampai detail ya. Jadi kalau Pak kemarin kan ini menggabungkan ada berapa lembaga riset yang satu. Nah ini apakah memang kulturnya kan berbeda Pak? Ini jadi satu hambatan nggak Pak sih Pak? Kalau tadi mungkin enggak. Justru itu yang selalu saya sampaikan ke teman-teman saya termasuk ke pimpinan saya ya, bahwa itu bedanya kita menyatukan lembaga administrasi dengan lembaga riset. Ya oke ya. Ya. Karena apa? Karena lembaga riset itu sebenarnya kita itu nggak banyak ngatur, tidak boleh ngatur gitu. Oh iya, kalau di LIPI kita nggak ngatur gitu, nggak ngatur proses, ya. Kita hanya melihat awal dan melihat output akhir, gitu. Kita nggak tahu prosesnya, itu kita serahkan ke masing-masing. Jadi maksud saya kepercayaan atas individu itu harus tinggi. Bukan kepercayaan ya, pelimpahan tanggung jawab itu. Iya, karena mereka yang punya ide kan. Ya. Nah, sehingga kultur lembaga itu sebenarnya nggak berpengaruh. Jadi beda dengan lembaga administrasi. Lembaga administrasi kan dia punya pola kerja kan, masing-masing punya pola kerja ya kan. Begitu disatukan pola kerjanya mungkin ada yang berbenturan. Nah, kalau kita kan pola kerja itu nggak ada sebenarnya. Lembaga riset yang benar tidak perlu ada pola kerja. Jadi ketakutan bahwa tradisi LIPI, tradisi Batan, tradisi yang lain akan hilang itu nggak akan terjadi Pak ya, karena memang mereka punya independensi untuk penelitian, untuk apa? Iya. Tradisinya kan sama, tradisi periset ya. Iya. Satu hal Pak, mungkin dari sisi hasil penelitian ini kan juga kadang
Ya. belum bisa atau mungkin yang sulit adalah penerapannya ke industri atau kemana. Selama ini kalau mungkin Pak Handoko juga melakukan itu ya, maksudnya manajemen ke sana, ke pihak ketiga, itu yang belum terjadi di sini. Ya, jadi gini, selama ini mengapa terlihat sulit, ya kan? Karena kita itu berpikirnya linear. Kita itu sebagai penyedia teknologi, kemudian kalau saya bikin, habis itu saya cari-cari orang untuk bisa memakai atau membeli, katakanlah teknologi, kan begitu ya. Padahal di dunia real, best practices di global sejak dulu itu kan nggak begitu, gitu, tidak begitu. Gitu. Jadi hilirisasi, komersialisasi atau apapun namanya itu kan bukan transaksi loh ya. Itu bukan transaksi, tapi itu sebenarnya hanya efek akhir dari suatu proses kolaborasi yang basisnya itu adalah interaksi antar manusianya. Gitu, bukan institusi juga sebenarnya. Institusi itu hanya memayungi, memfasilitasi saja. Iya, gitu. Jadi industri itu karena dia kenal Prof. Amin dia yakin bagus, bisa di-trust, nggak akan ngakalin, ya kan? Dia akan kerja dengan Prof. Amin gitu loh ya. Gitu. Jadi secara lembaga boleh Pak, misalnya individu peneliti di BRIN misalnya punya hubungan dengan industri. Ya justru harus, itu sebabnya yang kita kembangkan itu adalah wadahnya, platformnya. Gitu. Kalau yang di LIPI saya bikin jadi open platform kan, sehingga semua orang itu bisa gampang gitu masuk. Ya interaksinya harus diciptakan dulu gitu. Jadi bukan karena saya punya kerjasama sama Bio Farma terus otomatis akan ada kolaborasi riset, sebenarnya nggak begitu ya. Yang benar itu kan nggak begitu sebenarnya ya. Gitu. Mestinya harus lebih banyak bottom up. Ya ada mungkin beberapa kasus begitu. Tapi yang bagus itu sebenarnya harus lebih bottom up. Gitu ya, Bio Farma atau bahkan farmasi yang lain itu melihat, oh ini ada papernya timnya Ekman bagus banget, keren gitu ya kan. Wah ini saya tertarik ini, terus dia kontak, terus berdiskusi ini itu ada kecocokan. Habis itu ya sudah jalan kan. Kalau kemudian belakangan perlu MOU, perlu ini itu untuk aspek legalnya ya itu masalah lain gitu ya. Gitu. Nah, yang tugas saya adalah menciptakan wadah itu supaya semua orang enak gitu ya. Kemudian ada insentif disinsentif kalau ada industri yang mau masuk ngajak teman saya misalnya gitu ya. Sebaliknya teman saya juga dapat insentif kalau dia nanti punya lisensi dengan industri gitu. Dan semua insentif itu kan sudah tersedia ya. Gitu. Jadi ada kita bisa bayar royalti ke risetnya, kemudian untuk industrinya kita bisa berikan tax deduction sampai 300% misalnya ya. Gitu. Jadi itu yang kita mudahkan gitu. Ya. Gitu. Jadi ekosistemnya akan dibangun. Itu selama ini belum ada Pak seperti itu. Iya, karena selama ini dibuat mekanistis, terlalu mekanistis. Gitu ya. Padahal dunia real nggak semekanis itu. Ini kan riset itu kan manusia yang melakukan ya, gitu loh ya. Dan kolaborasi itu ya antar manusia sebenarnya. Gitu ya. Meskipun sebidang atau apa kan belum tentu cocok ya. Betul. Gitu. Ini orangnya susah dijaga bareng, malas saya nggak selesai meskipun sebidang ya. Kan begitu. Ya kan dunia nyata itu kan begitu. Ya kan deal bisnis juga terjadi begitu kan. Ya. Gitu. Jadi itu yang harus kita pahami gitu. Jadi jangan dibuat terlalu mekanistis juga gitu ya. Jadi kita bebaskan saja. Ya Pak, moga dengan adanya BIN semakin maju ini peneliti Indonesia lebih gigi. Monggo Guru, aku pertanyaan lagi Pak. Pak Mas Dojo dulu deh. Ini Pak terkait Bapak kan sebagai kepala BRIN ini kan kita untuk inovasi dan riset itu diukur dari peringkat inovasi global itu Pak GI. Ya. Nah Indonesia peringkatnya kan masih 85 nih Ya. Nah di Asia Tenggara aja kita masih kalah sama Singapura, Malaysia, Vietnam. Nah ini Bapak punya roadmap khusus kan terkait untuk meningkatkan peringkat kita gitu inovasi di riset ini. Kalau saya simpel Mas, jadi peringkat itu penting untuk sebagai indikator ya untuk menilai diri kita. Gitu ya, indikator yang
yang relatif sangat objektif ya untuk menilai diri kita. Kalau saya melihatnya begitu, gitu. Tetapi kita bekerja bukan untuk mendapatkan peringkat, ya kan? Kita bekerja kan untuk hal yang real ya. Jadi itu tadi yang saya sampaikan. Jadi selama 3-4 tahun terakhir di LIPI itu kan kita mengembangkan berbagai kita melakukan eksperimen berbagai skema baru ya, kemitraan, skema baru, membuat open platform dan sebagainya ya. Dan saya lihat itu memang ya sebenarnya saya tidak berpikir sulit ya, karena itu sebenarnya hal yang memang terjadi di luar gitu. Itu aja yang saya lakukan sebenarnya, sesimpel itu gitu ya. Nah, itulah yang akan kita ekstensi untuk di dalam BRIN gitu. Karena kita kan tidak perlu pusing-pusing mencari metode baru. Selama ini ya memang caranya ya begitu. Itu saja yang kita upayakan untuk bisa dilakukan, diimplementasikan di Indonesia gitu ya. Itu sebabnya ya proses bisnis internal itu yang pertama akan kita ubah gitu, sehingga habis itu semua hal itu bisa dibuat menjadi open platform. Itu yang nomor 2, sehingga semua orang dari luar itu bisa masuk dulu, termasuk kemitraan dengan luar negeri, karena itu penting gitu. Karena riset itu kan advance ya, apapun risetnya ya, sesuatu yang advance gitu. Jadi kita kan harus banyak belajar juga ya. Jadi proses transfer knowledge secara alami itu harus kita ciptakan untuk mempercepat peningkatan kapasitas dan kompetensi para periset kita juga, termasuk calon periset ya, dalam hal ini misalnya mahasiswa misalnya ya gitu. Jadi kita dalam konteks itu kita mensupport apa yang riset yang dilakukan di kampus melalui skema-skema itu juga gitu, melibatkan teman-teman mahasiswa dan para dosen juga nanti. Ada target nggak, Pak, peringkatnya jadi berapa gitu, naik ke jadi 70? Saya percaya kalau itu kita lakukan dengan konsisten, peringkat itu otomatis naik. Ya, peringkat otomatis naik. Ya kan, saya sampaikan aja misalnya nih, kita itu yang paling gampang lah ya, karena kita dikelola sebagai lembaga pemerintah. Umumnya di lembaga riset itu tidak ada yang namanya reward and punishment, ya kan. Waktu saya berlakukan itu di LIPI dalam 3 tahun, jumlah paten LIPI itu naik dari 50-an per tahun menjadi 300 ya. Gitu. Ya karena periset kan juga harus ada periset itu akan menjadi bagus kalau dia dalam lingkungan yang kompetitif. Ya. Tidak boleh dibiarkan begitu. Oh, semua tipis sama rata kayak PNS gitu ya, nggak bisa begitu ya. Gitu. Orang yang bagus harus semakin di reward ya, misalnya ya. Yang soal ini Pak, ada mekanisme seperti itu ya. Nah, otomatis kalau jumlah outputnya naik kan, indikator-indikator apapun itu ya, Global Innovation Index, Global Competitiveness Index itu akan ikut naik. Karena salah satu indikator utamanya itu output riset. Ya, Pak. Ya. Gitu. Pak, pertanyaan lain satu lagi Pak, terkait tadi indikator kita masih rendah, itu kan salah satu persoalannya lembaga riset swasta itu kurang banyak di Indonesia. Perbandingannya kalah jauh. Kalau UNESCO bilang kan harusnya 80% swasta, 20% pemerintah, kita malah lebih banyak swasta, lebih banyak pemerintah dibanding swasta. Ini kenapa Pak? Padahal kan perusahaan-perusahaan yang berbasis riset di multinasional kita banyak yang ada di Indonesia, tapi mereka tidak mau membuat lembaga risetnya di Indonesia, tapi malah di negara lain, mungkin di Malaysia, di Singapura. Ini kenapa Pak tidak mendorong BRIN untuk mereka membuka lembaga riset di Indonesia gitu Pak? Ya, itulah problem fundamental kita sebenarnya. Ya, itu mengapa bisa seperti itu gitu ya? Kenapa pemerintahnya dominan? Padahal justru riset itu harus didominasi swasta. Karena yang risetnya dinamis itu pasti swasta, karena mereka berhadapan langsung dengan problem day by day ya, terkait dengan produknya, product development-nya dan seterusnya. Gitu. Nah, apa yang kita lakukan untuk membalik kondisi itu, ya kan? Karena itu jadi tanggung jawab kami di BRIN sekarang ya. Gitu. Jadi memang kita juga tidak bisa menyalahkan swasta. Oh, you harus buka lembaga riset R&D lah, iya gitu loh kan. Dia sudah mampu meng-hire ribuan pegawai saja, kita sudah harus bersyukur kan, gitu ya. Gitu. Jadi justru disitulah peranan kita ya dari sisi pemerintah untuk mendorong mereka. Nah, caranya bagaimana? Ya, jadi mengapa mereka
tertarik ke Vietnam, saya nggak usah jauh-jauh Singapura lah, yang memang beda ya, Vietnam aja, ya kan, gitu. Karena SDM Vietnam itu keren, sesimpel itu. Ya, leverage pendidikan di Vietnam itu keren. Ya, saya orang fisika teori kan, saya tahu persis ya bagaimana pola pendidikan di negara-negara ex Timur. Itu memang luar biasa. Jadi nggak heran saya kalau IT-nya Vietnam itu majunya cepat, gitu, karena fundamentalnya itu memang sangat kuat. Nah ini yang saya dengan Mas Nadiem kita banyak diskusi juga bagaimana meningkatkan ini, gitu ya. Jadi fundamental kuat itu kalau terkait dengan pendidikan tinggi ya di kampus itu terjadi kalau aktivitas riset di perguruan tinggi itu levelnya bagus, tinggi, gitu. Nah, problem di kita, perguruan tinggi itu banyak banget ya, yang negeri saja 100 lebih kan, 100 berapa puluh gitu. Belum total ya bisa 3.000, 4.000 kan, gitu. Nah, mereka dengan infrastruktur yang sangat minim ya, secara rata-rata semuanya kan, gitu. Ya, tapi kita juga nggak mungkin juga kan harus menyediakan infrastruktur untuk semua PTNBH sekalipun ya, nggak mungkin. Gitu. Kalaupun itu kita lakukan, pasti utilisasinya juga rendah di perguruan tinggi. Nah, itulah yang misalnya nih salah satu contoh skema yang kita desain adalah kita bikin di BRIN itu infrastrukturnya dari open platform, semua perguruan tinggi boleh pakai, gitu aja. Ya kan? Otomatis itu akan meningkatkan leverage di kedua pihak. Gitu. Jadi perguruan tinggi juga bisa dapat infrastruktur dan juga kerjasama dengan teman-teman di BRIN yang keren-keren ya, seperti yang di Eijkman itu misalnya. Dan sebaliknya juga kita bisa mendapatkan anak-anak keren ya, periset-periset muda ya dari para mahasiswa itu misalnya ya. Itu salah satu mekanisme untuk meningkatkan leverage dari pendidikan tinggi kita, begitu ya, seperti itu. Jadi dan banyak lagi nanti yang kita akan implementasikan ya, insya Allah mulai tahun depan ini, gitu. Ya, termasuk kita menarik talenta-talenta unggul kita yang masih berkeliaran di luar negeri, gitu ya. Nah kita ini kan lucu, kita itu ngirim hampir 1.000 orang setiap tahun kan, tetapi kita tidak pernah menyediakan tempat yang layak bagi mereka untuk berkiprah, untuk kembali dan berkiprah di negara kita sendiri, gitu ya. Kemudian kita ngomel kalau mereka ada di Malaysia, Singapura dan sebagainya, ya kan keliru, ya kan, gitu. Jadi bayangkan sistem PNS kita itu baru bisa menerima anak S3 itu diawali LIPI 3 tahun yang lalu, ya. Gitu. Padahal setiap tahun kita hampir 1.000 orang kita anak-anak muda kita keluar negeri. Gitu. Jadi kan ini juga salah satu hal yang harus segera kita atasi, gitu ya, dengan modalitas yang ada di BRIN yang sedemikian besar, gitu. Kalau perlu kita rekrut tiap tahun 300 orang pun bisa kalau sekarang ya, bahkan 500 orang pun bisa misalnya, termasuk anak-anak S3 yang dari program-program PMDSU di PTNBH itu ya, yang umur 27 sudah pada S3 itu, gitu. Itu dikemanakan kalau kita tidak siapkan ya, gitu. Padahal kan kita mendidik mereka dengan biaya negara juga ya, gitu. Ya. Jadi ya, itu yang harus kita optimalkan semua aspeknya. Iya Pak, yang salah satu upaya pemerintah kan untuk mendorong tumbuhnya lembaga riset swasta di Indonesia kan ada insentif super tax deduction dulu Pak. Ya. Nah, itu sekarang ini progresnya gimana Pak? Apa memang nggak ada minat? Itu sudah bisa diimplementasikan sudah. Ya. Tadi saya lupa jawab ya. Jadi kalau yang untuk swasta, jadi ya itu tadi karena kita punya sumber daya yang besar. Saya akan open itu menjadi open platform termasuk untuk swasta, gitu ya, sehingga swasta bisa mulai R&D tanpa dia harus investasi. Yeah. Gitu. Itu kalau swasta lokal. Kalau swasta multinasional, ya kita sediakan orangnya, gitu loh. Kalau mereka mau bikin R&D di sini, terus dia nyari orang yang misalnya nih, ya kayak Samsung. Kenapa Samsung itu milik R&D-nya di Vietnam ya? Gitu. Ya karena di sana kalau dia nyari 200 orang tenaga IT yang keren itu dengan mudah bisa didapatkan. Kalau di Indonesia pasti sudah pusing dia. Gitu. Ya, nah itu kan kita bisa atasi dengan membuat joint lab misalnya dengan dia. Jadi kan kita bisa punya bargaining karena kita bisa offer
tawarkan sesuatu yang memudahkan dia ya. Udahlah minimal mengurangi investasi di SDM-nya ya kan. Kita sediakan SDM kita aja. Itu kita pinjamkan udah buat kalian misalnya. Itu sekaligus kita bikin SDM kita jadi belajar kan. Sekaligus nyuri teknologi ya. Gitu. Jadi hal-hal seperti itu ya, banyak hal detail seperti itu yang harus kita kembangkan gitu. Oke? Siap, Pak Handoko. Ya. Sudah jam 8 nih, Pak. Sudah jam 8 nih. Iya. Ya. Maaf nih ya. Terima kasih Pak atas waktunya. Ya, Pak Handoko. Oke, terima kasih semuanya. Pak Amin. Pak Amin. Pak Handoko, Ada Pak Pak Meko. Amin. Ya, Terima kasih semuanya. Mas Ali, Pak Lanjar. Lanjar, Terima Pak kasih. Terima kasih, Pak. Pak Eri.